Lan. Nah. Lapar gak? Lapar lagi bang. Bikin bukan itu dialognya bang. Gue pengen acara musik dah. Bikin acara musik yang kayak gimana? Ngobrol-ngobrol sama bintang tamu. Itu bagus sih bang. Tapi kita ngebahas musik yang benar-benar netral. Wala Itu Om Bagus sama Bang Coki dan Eno. netral. Enggak. Jadi benar-benar kita jadi media yang bisa jadi wadah buat para musisi dan juga penggemar musik. Oh, jadi semua genre mencakup di situ ya bang? Iya. Wih, saik sih itu bang. Gimana kalau kita bikin sekarang? Namanya apa? Namanya apa ya bang? Yang sangat dekat dengan permusikan duniawi bang. Kalau sebelum manggung kan biasanya kita cek sound. Cek sound, betul. Terus? Gimana kalau kita bikin namanya cek sound? Catchy juga sih. Boleh deh. Tapi yang gue bingung ini kita ngundang siapa nih awal-awal? Gue gampang, gue punya temen bisa kita ajak ngobrol. Ya gue juga punya teman bang. Iya sih. Temen lu musisi bukan? Musisi. Ya udah ayo ajar. Dia bisa gak? Ya kita telepon dulu ya. Ya udah ayo. Bisa. Yuk, ya udah yuk. Ayo. Hey, sadu, tes. Check sound. Benny Caknan. Salah lo. Salah ya? Ulang bang. Salah. Ulang. Kalau gue Denny Cuknan. Apa tuh? Kenapa? Jangan tenan. Ya. Apa lo? Wah, gitu apa lo? Ayo bang, yang bener bang, yang bener bang. Yang bener. Oke. Denny Fras. Nah, gitu. Prince Oscar. Kawan dia bule banget nih, Denny Fras. Denny Fras. Kalau Indonesia Denny Frus. Denny Frus. Ada ya? Ada. Denny Frus. Oh, yang dari Bandung malah kalau Denny Prus. Oh iya. Bisa ngomong F. Iya. Terus produser. Denny Frus. Ini kan. Perutan. Apa kabar Mas Den? Ya ginilah. Gini tuh gimana? Ya seperti yang lu lihat lah. Ya kalau gua nggak sehat atau nggak baik ya kan gua nggak mungkin sampai sini. Iya sih. Kan bisa juga maksain bang. Misalkan lagi Gua meriang. nggak biasa. Nggak enak tau dipaksain tau. Iya benar Iya sih. kan? Benar. Jadi sehat-sehat sekarang ya? Alhamdulillah puji Tuhan ya kayak gini dah modelnya. Pertanyaan template. Sibuk apa? Nah. Itu kesibukan Biasa tuh. kalau gue sibuk apa ya, sibuk surviving aja, sibuk gimana caranya bisa survive, udah gitu aja sih sebenarnya. Ya inilah. Nyanyi masih? Nyanyi masih nanyanya. Kan dia penyanyi ya? Iya, cuman nyanyi masih. Nanyanya masih, gitu masa. masih karena ya gimana kan, gue full time musician rasanya. Full time musician. Masak masih masak. Masak masih tiap hari itu adalah. Ini gue tahu dia seni. hobi masak banget. Nggak hobi, emang gue tiap hari harus masak. Karena Hemat. Keseharusan juga, tapi karena emang lu suka juga masak. Ya, sebenarnya sih. Sambil nyanyi ya. nggak? Oh, kadang gue sambil sit up. Oh ribet ya, effort ya. Kan gue nggak bisa bangun pagi, jadi olahraganya sambil masak. Iya. Ya meditasi, masak kan meditasi. Iya. Ya kan olahraganya disambil tadi. Biar Asinnya sehat. dari keringet tuh kayaknya itu makanan tuh. Ya, lo tahu kan masakan-masakan yang Iya, enak. iya. Lo tau masakan-masakan yang enak sih. Emang lo pikir nggak keringetan tuh orang tuh? Ya udah lah emangnya. Iya. Oke, ini kan kita acara musik ya. Iya, bukan makanya. acara masak ya. Gak apa-apa, mungkin nanti kita bisa bikin acara masak-masak. Aduh, jadi masak musik dong. Masak Iya. musik. Masuk. Ya kan? Masak terus sama gue. Mas Den. Iya. Lagi-lagi pertanyaan template. Dulu di Dancing Alaska sebelumnya. Terus sempat juga di Nyir Melambai. Terus yang sangat heboh, Fenomenal. Fenomenal. Buat sebagian orang fenomenal. Iya. Iya. Ya, kita kenal di Monkey Boots. Iya. Gitu. Kenapa tuh? Ya, biasa nih anak-anak baru. Ini kan penonton kita kan juga dari anak-anak baru sampai Songong nih kadang-kadang anak nonton ya, baru, anak-anak anak-anak lama. Ya, mungkin anak lama udah tahu kalau anak yang baru. Ada Denny Fras ex Monkey Boots gitu. Iya. Lu berantem ya dulu Monkey Boots enggak? Ada jeda tuh gue tungguin mau nanya apa begitu nanyanya. Enggak sih sebenarnya gue sih sebenarnya kenapa gue keluar kan Iya. waktu itu karena gue sempet di dalam.
Ya, itu emang teknisnya begitu, Bang. Iya, harus emang dalam teknisnya dulu, begitu. biar bisa keluar. Harus ke dalam dulu. Iya, gitu. Kalau gua di luar Monkey, mungkin gua nggak bisa keluar dari Monkey. Betul. Karena udah di luar kan. Di luar. Logis sih. Logis, kayak rekor zaman dulu tuh logis. Jawab sama sekali. Oh iya kan? Minum dulu. Minum. Biar enak jawabnya ya kan. Makin suruh minum begini caranya mah. Terima kasih buat Lagunya Belum Shakira. masuk. Lagunya Shakira. waka-waka. Hey. Dijawab. Iya Mas Den, Syamina. proses apa? Transformasi dari lu Monkey Boots dulu sampai akhirnya lu memilih untuk Jalur solo. solo. Transformasinya, prosesnya sebenarnya nggak ribet. Dalam artian gue keluar anak-anak ACC, ya udah terus gue keluar tuh bulan Mei kalau nggak salah 2016 Mei keluar, tapi gue udah dari situ gue ngebut bikin materi 2016 bulan Agustus gue rilis album. Okay. album terus ini kayak yang di lain-lain juga gini standar banget Kan template dulu. template lupa dulu. Intro. Nah. Jadi gitu. Beneran ya janji lu ya? Iya. Jadi iya. dari situ gue ya udah album pertama gue tur Asia Tenggara, balik lagi 2017 gue rilis lagi full album. Yang pertama kan ini album, kedua gue full album, terus gue tur lagi Asia Tenggara, terus album ketiga gue sama label, terus rilis, terus gue kemana-mana sama seperti sebelumnya, terus habis itu baru bulan Desember kemarin gue keluar dari label dan jalan sendiri lagi. Okay. Seperti album pertama dan album kedua. Tapi memang baik-baik lah ya sama teman-teman Monkey Boots juga emang. Gue baik. Emang keputusan lo sendiri iya, keluar itu. Baik. Dan lo memilih jalur reggae lah ya. Sebenarnya bukan reggae juga sih. Gue itu memilih jalur sorry. Jadi gue main, iya kalau masuk TNI kan nggak mungkin. Umur gue udah segini ya kan, nggak mungkin. Ya kan tinggi kurang, dijawab gitu. Nggak mungkin gue masuk TNI. Oh jam 5 pagi apel Pak. Jangan diterusin. Jangan diterusin Bang. Anak band Pak nggak bisa bangun siang. Iya nggak bisa bangun pagi. Iya benar. Jadi terus dipriwitin lagi. kurang. Lanjut Mas. Iya. Jadi manjang dong ya. Dia. Jadi terus sampai mana tadi? Reggae. Oh iya. Reggae. Bikin gua ini sih. Iya maaf. Silap. Jadi silap itu lupa. Wah, enggak pakai. Sebenarnya gua bukan susah nih lurusnya. Gua bukan main reggae sih sebenarnya. Kalau buat gua adalah gua main Jamaican music. Jadi gua main reggae, gua main ska dan turunannya. Jadi cuman kan orang kan kalau kayak gitu. Jadi band ini kalau dari bandnya gue main ini tapi orang selalu ngomong oh ini band reggae, oh ini band ska, terserah mereka. Iya. Jadi Jamaican musik itu kan luas tuh. Gitu. Kalau nanti kalau gue jelasin lagi Jamaican musik itu apa? Wah, 2 hari 2 malam kita ngobrol ini serius. Udah nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa. Iya, lu jomblo kan ada yang nyariin. Nganggur sih lebih ke nganggur. Oh iya. Ini udah. Oh, nganggur. Kawal-kawal. Yuk kita yang lurus yuk ngobrolnya yuk. Yang enak yang tadi apa? Tadi lu bilang yang penting kreasi dulu. Iya ya, sih. Mau pasar nanggepnya itu. Bodo amat. Bodo amat. Jadi setiap orang punya persepsi, setiap orang punya pandangan, setiap orang bisa oh ini ya sama kayak media lah, teman-teman media. Oke, ini band ini. Mereka juga yang ngotak-ngotakin jadi ini kayak gini. Betul. Tapi lu sempat dijulukin sebagai Prince of Ska. Lu sendiri setuju gak? Itu memang orang yang apa menjuluki itu atau emang Oke, kalau itu sebenarnya udah ada di Google, lu bisa googling sih sebenarnya itu. Cuman kan karena kita ketemu ya, jadi gue kasih tahu. Nggak enak gitu kalau siapa gue nyuruh lu googling gitu maksudnya. Jadi waktu gue dapat undangan, jadi kan waktu itu gue sering banget ke luar, dapat undangan main di luar. Bukan luar Batang ya, kalau luar Batang deket sini. Di luar negeri. Jadi berapa kali gue main. Nah kebetulan waktu itu gue diundang main di Singapura. Terus ada media dari Singapura namanya Straight Time. Straight Time. Terus abis itu waktu itu yang organizer yang undang gue, dia itu waktu di flyernya di press release-nya aja menyebut also performing the Indonesian Prince of Ska Denny Fras. Oh, dari situ. Dari situ karena dia juga lihat dari produktivitas gue dalam merilis karya.
Jadi gitu, dan gue udah berapa kali juga ke situ. Jadi kayak kalau gue ke Singapura atau Malaysia, gue kayak ke toilet gitu, maksudnya bolak-balik mulu. Bisa setahun bisa 6 sampai 7 kali gitu. Ya gitu. Terus akhirnya naiklah di media Singapura waktu itu, di Straits Times Singapura. Akhirnya dari situ akhirnya kebawa sampai ke Indonesia. Sebenarnya kalau gue sendiri sih, gue bodo amat mau dijulukin apa. Selama itu positif. Selama itu masih masuk akal, dan memang menurut gue karena memang gue bisa ngimbangi dengan karya gitu. Kalau enggak, gue emang enggak mungkin gitu. Terus berarti lu awal nyanyi dari situ. reggae, nyanyi reggae itu memang keinginan lo atau Jangan lihat situ kebutuhan? Masih nggak baca. Masa mesti gue ambil alih lagi Diomelin. hostnya, kan nggak mungkin. Diomelin. Gue kan host lo dulu. Mesti ngapalin Mas Yan. Bilang dia baca. Jadi gini. Jadi sebenarnya ini adalah kecemplung. Kalau dibilang nyanyi, gue emang dari kecil udah biasa Doyan nyanyi tuh ya? Nggak doyan nyanyi, emang udah kebiasaan gitu. Emang dari gue nyanyi dari, kalau dibilang gue masuk studio pertama itu waktu gue masih umur 5 atau 6 tahun waktu itu masuk studio awal, waktu itu recording buat lagu-lagu Natal, tapi nggak rilis karena emang itu om gue aja BM. Terus itu biasa kan, uncle. Bener, uncle. Terus habis itu SD, gue udah SD itu karena gue emang biasa ikut kayak lomba kayak Agustusan kan, nyanyi, misal pasti ada gitu. lomba karaoke, lomba apa, itu gue selalu menang kan, juara 1. Terus Bawain lagu apa tuh Mas? lagu-lagu nasional. Lagu-lagu nasional. Kan Agustusan, nggak mungkin kan gue nyanyiin lagu nasyid. Jadi Agustusan. Jadi terus habis itu enak ya, ke nasi. Lontong 3 meter. Ya keluar lagi. Jadi gue mulai dari situ, gue akhirnya ngewakilin, ikut Porseni, ngewakilin sekolah. Porseni juga tuh? Ngewakilin sekolah, ngewakilin kecamatan, ngewakilin kota. Sampai akhirnya semua berantakan waktu gue masuk SMA. Biasa. Ya kan, SMA itu lo tau lah. Gitu. Akhirnya mulai ngeband itu setelah kelas 2 SMA. Cuman ngeband. Oh itu pertama kali ngeband tuh? Kalau pertama kali ngeband nggak SMA sebenarnya. Cuman mulai bener-bener pengen fokus serius gitu. Nggak serius, cuman mulai ada keinginan untuk kayaknya gue pengen kayak dia deh, gue pengen ada. Itu lu ngeliat siapa tuh yang lu pengenin itu? Banyak. Yang pertama kali bikin lu pengen banget ngeband Waktu tuh? itu lu tau nggak gue ngeliat siapa? Siapa? Bukan pertama kali gue pengen gue ngeband, enggak, tapi gue pengen gue kayak mereka nih kayaknya. Itu Bumerang. Serius, karena Mas Roy ya, karena Mas Roy, Mas Hendrik, karena dulu itu jadi om gua dalam artian anak seraninya papa gua waktu itu, dia memang tongkrongannya sama anak-anak Bumerang ini kan, Surabaya semua kan, karena gua lahir besar Surabaya kan. Terus habis itu mereka nongkrong dan band itu jadi besar. Wah, bisa ya kayak gini ya, kayaknya dan ya akhirnya cuman dengan ya karena waktu itu namanya juga masih SMA kan, masih mencari jati diri, musik mana meskipun main semua. Tapi akhirnya gue kecemplung itu setelah lulus SMA, kecemplung main ska sampai sekarang. Main Jamaican musik. Itu lu awal-awal ngeband dan pengen bawain Jamaika tuh lu ngeliat band siapa? Enggak ada waktu itu karena gue nongkrong sama anak-anak punk aja, terus gue dikasih ini ada lagunya Rancid pertama kali yang gue denger itu yang Awon Riot ya. Kalau era-era awal-awal ska booming ya semua rata-rata tertuih atau ska punk. Betul. Baru makin kesini makin pelan, makin dengerin tradisional, makin dengerin reggae. Dari situ sih gerbangnya gue mainin itu. Lagu reggae pertama lu apa sih? Lagu reggae pertama yang gue dengerin atau yang gue mainin? Lu mainin? Gue mainin lagu reggae yang pertama yang Bob Marley. Waktu itu gue sempat bantuin ada band dari Surabaya namanya Rasta Revolution. Jadi gue bantuin mereka untuk ngamen. Cuman waktu itu cuman additional aja, kalau mereka memang vokalisnya nggak ada, gue nyanyi. Oh additional vokalis juga lu? Dulu waktu itu. Udah secinta itu berarti lu ya sama reggae ya? Ya kalau dibilang cinta ya karena hidup ya? Iya mau nggak mau gue cinta ya kan, karena gue bisa survive, gue bisa ketemu lo dan lo interview sekarang ini karena dari musik karena itu, karena dari Jamaican music tadi. Apa yang buat lo jatuh cinta sama reggae selain Bob Marley? Karena apa ya, kalau gue bilang sih musik Jamaican musik ini reggae atau ska itu ibarat dangdut, dalam artian semua bisa masuk. Kalau lo lihat festival apapun segede apapun itu pasti ada band reggae yang main situ.
Karena mau nggak mau memang karena memang itu adalah iya karena memang kalau udah acara reggae tuh. Iya karena memang dari bassline-nya dari bassnya sama drumnya aja udah bikin orang goyang. Bener. Gitu. Catchy nada-nada. Coba dong mainin dong satu. Kan tadi udah gue mainin. Bukan ini asal lagi. Doang, Terus ini asal aja. Iya. Lagu pertama lu. Oke, terima kasih. Lagu pertama lu. Bener-bener Pasti asal. No No Cry kali. Enggak. Bukan. Ini apa sih maksudnya lagu pertama yang yang gue bawain? Lagu pertama yang pernah Red Wine waktu itu gue disuruh ngulangin Red Wine. Coba dikit. Cuman main apa itu ya? Red wine. Oke ya. Goes to my head. Gitu kayaknya. Make me forget that I still in your soul. Gitu. Edan. Kayak gitu-gitu sih. Edan, Iya, edan. waktu itu hujan rintik-rintik. Kita Anak berteduh. bodoh. Cheers dulu, cheers dulu. Biar asik cheers dulu Iya. cheers dulu dong. Ya Kalau gua nggak asik bilang ya. Dikit banget. Ya udah, ya udah. Ya tenang dong. Cheers. Weh, gua banggo cheers. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak EDM itu kan ya mungkin electronic dance music, betul. EDM. Identik ya kita berarti identik itu dengan alkohol. Pun juga kalau reggae itu banyak stigma-stigma yang identik dengan Gimbal. Oh sorry. dengan weed. Ganja, Gitu. kan ganja kan gitu. Udah lu jangan ngomong weed, ganja aja gitu. Ganja. Aku udah halus lu. Jadi sebenarnya ganja ini identik bukan dengan reggae awalnya. Gitu ya? Awalnya adalah karena waktu itu kalau kita flashback lagi itu adalah dari kaum Rastafarian. Yang memang kedekatan kulturnya dengan musik tadi. Kalau di awalnya sebenarnya sebelum ada reggae itu adalah ska rocksteady ke reggae. Kenapa ganja waktu itu? Karena memang Rastafarian ini butuh dalam artian butuh apa ya? Bukan alat ya, dalam artian butuh Medium. media untuk lebih media. berkonsentrasi. Kirain Butuh media untuk berkonsentrasi. Dengan apa? Untuk mereka berdoa, dengan untuk mereka puji-pujian apa? Dengan ganja. Jadi memang ini sebenarnya kalau Ritual ya? sebagai ritual. Jadi sama kayak lu mau melet siapa kan lu butuh menyan. Nggak mungkin lu bakar Rexona meskipun sama-sama wanginya ya, atau roll on. Stella jeruk apalagi Stella jeruk iya. ya? Nggak apa-apa. Itu apa? Nggak apa-apa, biar produk masuk, gitu, biar produk. masuk. Oh, iya, nggak Biar apa-apa. masuk. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi memang itu sebenarnya adalah sarana untuk membantu mereka bermeditasi karena dengan orang mengkonsumsi itu dengan rasa mereka akan lebih kusuk atau mereka akan lebih fokus dalam Tapi serius buat berdoa beribadah, dulunya ya, itu. untuk beribadah. Home Cuman hippies karena ya. bener, hippies. karena memang kita balik lagi bahwa kenapa itu balik menjadi identik dengan karena memang waktu itu memang ya karena Bob Marley ngetop, karena Bob Marley gede jadi superstar karena memang hari-hari dia ganja. Akhirnya jadi booming, padahal karena apa? Bukan tentang karena Bob Marley emang edik, enggak, karena memang itu adalah saran dia untuk bermeditasi. Karena apa? Karena dia adalah kaum Rastafarian. Lu melakukan itu nggak Mas Dan? Maksudnya ya lu bener-bener ngikutin si Rastafarian itu dengan ritual itu nggak? Atau karena jujur rasanya lu makanya nggak? Kalau gue Intel jadi kalau gue sebenarnya kalau dibilang gue mengkonsumsi, gue sempat mengkonsumsi waktu itu ya kan ya anak muda Anak muda, gitu, balik lagi. anak muda waktu itu karena tapi semenjak anak gue lahir gue memang udah stop karena apa? Karena balik lagi selama ini ngelawan masih hukumnya di sini masih belum jelas dan hukumnya masih parah, mending nggak usah karena apa? Karena pertama yang gue pikirkan adalah keluarga, kedua yang gue pikirkan adalah karir gue. Jadi lebih baik kita main aman, main safe. Ya kayak gini kita mendingan minum yang memang minum pun kalau bisa yang memang ada Depkes RI-nya. Jangan yang ada syarat umur juga ya, terus ada syarat umum dan jangan sembarangan, jangan dicampur-campur. Kalau kayak gini kan dicampur karbol kan racunan kita. Iya benar. Jadi ya kayak minum ya. Maaf ya Bang. Silakan. Anjing, Mas di luar reggae itu lu ngikutin juga nggak sih? Ya, perkembangan musik-musik di Indonesia. Kalau gue sih kalau gue kan sebenarnya kan lahirnya gue berproses itu kan
di komunitas punk hardcore dan ya 90-an kan lu tau lah. Jadi ya punk hardcore, grunge dan sebagainya. Gue emang ngikutin gitu maksudnya. Cuman kalau akhir-akhir ini gue kurang ngikutin memang band-band siapa yang lagi ini band-bandnya kecuali yang gue kenal. Yang gue tahu. Jadi kalau dibilang gue dengerin semua musik, gue dengerin semua musik karena pertama gue mesti fair sama kuping gue. Betul. Nah, kedua kalau gue nggak fair, kalau gue nggak dengerin semua musik, gue nggak akan punya jaringan. Iya benar. Jaringan gue akan cuma di satu genre itu. Karena berhubungan dengan pertemanan juga deh. Pertemanan dan juga jaringan gue dan juga apa namanya rezeki sih sebenarnya. Betul, betul. Berarti sebelum ke reggae-reggaean dulu juga sempet tuh dulu Ya, waktu gue zaman sempat SMA. ya. Dan tadi gue cerita gue sempat main punk, Sama anak punk, main ska punk, main grunge juga. Gue sempat mainin bawain Slash Snake Meat, gue sempat bawain Metallica juga zaman SMA sampai. Tapi gimana bawain Metallica dengan kualitas vokal lo yang vibra ini gitu? Oh, sekarang dulu kan lo tahu, hantem aja. Tapi gue pikir vibra lo emang dari dulu cara bernyanyi lo gitu. Ya itu kan balik lagi dari proses kan sebenarnya. Jadi gue sempat waktu itu acara Jakarta Reggae Movement 2017 apa 2000, gue sempat bawain Entertainment di acara reggae. Versi reggae. Say your name. Boleh nggak? Cobain. Gue main gitarnya bingung. Oh, lo diiringin lo ya? Iya, gue diiringin. Oh, lo diiringin. Iya. Diiringin doa? Agak juga kadang-kadang. Pikir diiringin doa. Agak juga kadang-kadang gue diiringin teman-teman gue, terus mereka nggak doa tapi mereka minum. Gue suruh nyanyi. Nggak jadi deh. Takut salah. Sempat juga lo kolaps ya sama Mesyawan. Ya, Mas Yawan. Mesyawan itu ya menurut lo perbandingan ya kita bukan membandingkan antara lokal dan ini. Apa sih yang lo dapetin dan lo rasain ketika kolaps dengan orang luar? Sebenarnya gue collab sama Mesya ini sebenarnya baru. Jadi bukan baru sih dalam artian benar-benar recording collabs untuk bikin untuk produce lagu, untuk rilis lagu itu memang baru aja sih sebenarnya. Walaupun itu sebenarnya udah wacana dari lama. Jadi Mesya adalah salah satu orang yang sangat membantu gue. Mesyawan tuh benar-benar yang membantu gue untuk keluar dari Indonesia. Dalam artian dia yang ngebantu gue pertama kali untuk tur. Dia yang memberi gue jaringan. Dia yang membagi jaringan gue sampai kemana-kemana. Itu adalah Mesya. Dan sampai akhirnya kita bisa collab itu karena dia udah bikin label sendiri namanya Nusantara Record. Base-nya di Singapura. Nah, terus akhirnya kita rilis. Kemarin wacana kita yang kemarin kita jadiin yuk. Akhirnya rilis lah yang kemarin yang Wait in Vain itu. Oh, berarti lu yang ngajak awalnya tuh collab tuh? Dia duluan. Tapi itu memang udah lama dia bilang, ayo kita bikin apa-apa. Dan baru kejadian kemarin tahun lalu. Wait in Vain itu sebenarnya itu pun juga sebenarnya udah ditulis sama dia udah lama. Cuman akhirnya di record ngajak gua. Terus yang ngerjain musiknya itu temen dari si Kevin ini, dia dari Kanada. Dia ada DJ dan produser Kevin Perkin gitu. Dari Kanada. Terus dia yang bikin musiknya. Gua ngisi, terus abis itu setelah selesai recording semua jadi single, terus gua terbang ke Langkawi untuk bikin video klipnya, Langkawi Malaysia. Sampai sekarang masih ngebantu gua dan ini dalam waktu dekat gue akan rilis single terbaru gue, judulnya When Will I See You Again, itu rilis under Nusantara Record. Oh, masih ada rilisan nanti ya? Coming soon ya? Coming soon. Itu kalau boleh tahu kemarin turnya kemana aja tuh? Yang mana? Yang itu yang sama Mesya itu? Enggak, kemarin gue nggak tur sebenarnya. Kalau kemarin gue sama Mesya emang mau bikin video klip. Jadi gue ke Johor untuk yang single gue yang baru, gue bikinnya Johor. Terus yang sama Mesya bikin Langkawi. Tapi kan yang itu udah rilis dulu. Justru turnya dia itu yang baku gandeng ya Mas, kita flashback. Baku gandeng, iya gue tur baku gandeng, tur. Pandemi kemarin ya kalau nggak salah ya? Pandemi itu gue 2 kali tur. Yang pertama itu Tak Melebihi Kekuatanmu, Right to East tour. Jadi gue tur sambil gue sepedaan. Itu pas pandemi tuh, Mas? Pas pandemi. Itu awal-awal pandemi 2020. Kemana aja, Mas? Hah? Kemana aja? Kemarin itu yang pertama yang Tak Melebihi Kekuatanmu itu sebenarnya ada 12 kota, tapi kejadian cuma 9 pas 10 kota. Start dari Palu, Poso, terus ke
Kota Mobago, terus Gorontalo, terus Tobelo, terus Ternate, terus mana lagi? Air Madidi, terus mana lagi? Mana aku lupa. Segitu. Lebih banyak Indonesia Timur berarti. Indonesia Timur. Iya, Karena Indonesia waktu itu, waktu awal pandemi itu sebenarnya yang digeberkan yang di barat, timur masih oke. Oh, gitu. Jadi gue emang Oke, jadi gue ke timur karena waktu itu belum terlalu tight gitu di timur. Terus gue balik lagi mau setting ulang untuk tour lagi ke arah timur lagi. Timur udah close. Jadi gue nunggu sampai 2021 baru gue tour lagi yang Bagu Gandeng 2021 atau 2022 deh. Itu konsepnya tur album atau memang Tour single dan tour biar nggak stres aja. Setelah pandemi ya kan? Enggak, itu masih pandemi. Oh terus masih berani tur juga itu? Ya tour gue. Lo tau gue mancung kenapa? Kenapa? Karena dicolok-colok dulu. Dulu Pada masanya ya? Gini. Pada masanya Iya, ya? pada masanya Terapi. colok-colok dulu. Terapi. Colok-colok. Dan Jadi gitu. fun fact-nya Mas Denny ini juga sempat ikutan Apa? teater ya Mas ya? Sempat tur juga. Gue pergi ke Eropa ya? sempat diajak sebenarnya itu diajak. Itu lu ngapain Mas? Lu memang main teater atau lebih ngebantu ke musiknya? Jadi ada namanya Republic of Performing Arts ini yang sutradara dan produsernya adalah Mas Amin Kamil karena dia teman juga, teman dekat, teman nongkrong, teman minum. Karena emang dia gitu. Terakhirnya temen minum. Iya emang dia kayak gitu. Bagus-bagus terakhir. Iya. Bagus loh minum itu. Iya sehat. Asal ya? tidak Berlebihan. Oh, gitu. Iya. Kalau berlebihan tuh udah Semua yang berlebihan nggak bagus. Iya. Ayo lanjut yuk. Lu kayak supporter ayo mulu. Jadi, Biar semangat oh berarti. iya. Berarti biar semangat. Jadi terus awalnya gue ada project waktu itu ke Belarus. Lu tau Belarus di mana? Tahu? Di mana coba? Itu Nanggerang. Enggak tahu. Dekat Cikupa gitu ya? Enggak tahu. Belarus itu di Rusia ya? dekat-dekat Rusia sana, 2 jam lagi terbang dari Rusia. Jadi awalnya gue disuruh untuk bikin bukan bikin musik sih, dalam musiknya untuk ngedirect musik dan bikin narasi, dalam artian melakukan narasi. Kalau biasanya kan kalau di teater kan pasti ada narasi kan, dalam artian dibacain biasanya kan, untuk mau adegan ini ke adegan ini kan biasanya dibacain, bridging ada baru nanti masuk kan. Gitu. Nah kalau ini gue melakukan, jadi narasi itu dilakukan, di record, terus akhirnya cuman karena memang waktu itu karena timnya memang orangnya memang terbatas, akhirnya kedapatan dialog juga, kedapatan peran juga, ya udah. Jadi kita terbang ke Belarus. Terus habis itu 2019 kalau nggak salah. Iya, 2019 akhir kalau nggak salah. Ya, Desember itu. November karena gue ulang tahun di sana. Terus habis itu kemarin gue diajak lagi ke Mesir. Gitu, ke Kairo. Ya, untuk teater yang sama, Republic of Performing. Coming soon lagi nih atau udah atau belum? Udah kemarin 2021 Desember. 2021 Desember. Oke. Tapi lu pernah nggak sih Mas kalau misalnya gue pengen nanya lu misalkan manggung gitu, bawain lagu-lagu reggae atau lagu-lagu ska, tapi rapih gitu Mas, pernah? Rapih gimana maksudnya? Rapih kayak sisiran, make jas gitu maksudnya. Ya identiknya kan. Maksudnya Gue rapih apa orang gitu. lain? Lu. Kalau gue sebenarnya dia telanjang ya. Emang GGA. Cuman nggak bulat. Enggak bulat. Lonjong. Jadi gini. Jadi nggak, kalau gue sih senyamannya aja. Kalau gue pengen rapi. Kalau enggak. Pernah tapi rapi. Kan maksud gue ska itu kan energetik juga tuh lumayan. Rapi banget ya, pakai jas, pakai apa gitu. Kalau gue sih kayak pengen interview kerja lah pokoknya. Iya bener. Iya, bener kan? Pakai dasi ya kan? Iya, bener. Sampai lutut. Nggak, tapi emang Tali rapi kalau gue sih nggak, gue senyamannya aja. Gue pengen rapi, nggak ada panggung ini gue mesti nggak. Gue kalau ya senyamannya aja. Jadi kalau lu pengen berantakan, Ya, rapi. karena gitu jujur, ya. karena ujungnya pasti berantakan juga. Tapi nggak pernah juga. Gue nggak pernah nonton lu tuh nggak pernah yang rapi, maksudnya bukan rapi musiknya ya, maksudnya ya pasti lu buka baju. Iya, awalnya pasti lu ada foto dengan di belakang dengan tato 24 lu di belakang itu. Gitu. Arti 24 di tato lu belakang itu apa Mas?
24 itu lahir ya? tanggal lahirnya ini anak gue. Yang cowok. Tanggal lahir. Tanggal lahirnya. Oke. Yes. Lucky number lah buat gue. Gokil. Karena 2 kali 4 8. 4 kali 2 8 ya? Iya. 4 tambah 4 juga 8 ya? Kenapa jadi matematika? Lo tau gak kenapa 8? Kalau dalam Chinese mythology, serius ini, serius. Iya. 8 itu adalah angka keberuntungan. Karena Karena apa? Pertama, Tidak putus. tidak putus. oh, Itu. Infinity. Sedap. War. War. Infinity Oh, War. Infinity War. Iya. Aduh. Udah kali kita. Jangan ngomongin aja nih, kos-kosan. Mas, kita ngomongin musik Indonesia nih, Mas. musik Indonesia. Karena kan ya kita mencoba untuk menjadi medium nih. Media. Iya, yang untuk medium. media dan medium untuk wadah nih, check sound nih kita nih untuk wadah para musisi dan juga penggiat musik. gitu Betul. kan. Menurut lo sekarang gimana sih, Mas, musik Indonesia? Lu ada dengerin Musik Indonesia musisi sekarang nggak? Ya enak lah musik Indonesia sekarang anak-anak. Siapa yang dengerin yang menurut lu Enggak, enak? maksudnya enak. Enak banget. Gimana? Ya enak lah orang sekarang bisa bikin musik di rumah. Dulu kita boro-boro. Musik ke studio, musik apa. Ini maksudnya tanyaan apa nih? Bukan enak penerapannya, Mas. apa Maksudnya lagu-lagunya, karya-karyanya. iya. Menurut lu bagus-bagus kah atau Kalau makin sekarang makin sih asal? secara musikalitas ya sekarang lebih variatif ya. Yang pertama lagi balik lagi teknologi sekarang gitu. Ya kan. Cuman gue nggak terlalu ngikutin nih apa band-band dalam artian lagu-lagunya kayak gimana kayak gitu sih Tapi sebenarnya. Kalau siapa, Mas, musisi sekarang yang lu dengerin? kalau ya jadi gue mundur dengerinnya. Jadi gue sekarang dengerin itu nggak sekarang sih udah karena emang gue dengerinnya 60 70 jadi soul. Funk, Berarti sekarang gitu. lu belum dengerin lagu-lagu atau band-band baru Tapi sekarang. Pamungkas yang lo tahu lokal. kan? Tahu Pamungkas. Tahu. Pamungkas. Ray kenal dong. Sebelum Pamungkas kemari, Ray itu sorry Ray, ntar gue cerita nggak enak. Ray, ya. Apa nih? Iya nggak apa-apa. Jangan dikulik lagi. Ya udah, maaf. Kenal Ray dari zaman Gurus, zaman gurus. Jual dagang es jus. Mas, festival ini kan udah mulai banyak lagi nih di Indonesia nih. Betul, Which is kita ngomongin skupnya Jakarta nih kan. Dari seorang Mas Den nih melihat festival yang bisa seminggu tuh 2 kali apa segala macam. Gimana? Iya gitu, Mas. Yang isinya tuh banyak panggung tuh, Mas, di situ, Mas. Gue itu sebenarnya seneng. Dalam artian setelah pasca pandemi musik kembali bergeliat ya. Dalam artian udah mulai rame banyak festival. Rame banget. Banyak banget festival. Cuman yang gue sedihkan adalah ya nggak sedih sih dalam arti ya itu kan balik lagi dari pilihan ya. Yang main itu aja. Betul. Dengan line up yang sama. Betul. Seminggu bisa 4 kali 5 kali festival dan line up dengan line up yang sama. Betul. Oke, mungkin secara benefit, secara income untuk organizer, Promotor lah ya. promotor atau organizer mereka akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi untuk musik Indonesia kayaknya agak sedikit untuk dalam artian untuk yang apa ya kalau gue bilang untuk pendengar musik Indonesia itu akan menjadi kebosanan tersendiri karena lama-lama bosan ya, karena apa yang ditonton itu lagi betul, gitu. Dan alangkah baiknya jika line up diganti-ganti lagi. Line up rata ya nggak apa-apa sih ngejar profit biasa wajar. Betul. Cuman alangkah baiknya dan dan base-nya baik tongkrongan kalau gue bilang ya circle-nya itu aja yang main. Ya tapi gue nggak tahu ya ini dari pandangan gue aja gitu. Cuman alangkah baiknya jika mulai dikurangin intensitas festival mulai dikurangin dengan oke, boleh lah tapi paling nggak lebih selektif. Cuman gue senengnya adalah pada saat mereka bikin acara di daerah band-band daerah juga dilibatkan dan itu benar. Udah ada beberapa local pride yang harus kayak gitu. Sebenarnya siapa aja punya kans seperti itu. Tapi festival terakhir yang pernah lu datengin atau konser terakhir yang pernah lu datengin? Gue nggak pernah nonton konser, gue nggak nonton festival macam gede-gede itu. Selain kalau gue main baru gue datang. Gue lebih datang ke gig. Gue datang yang underground. Gue datang gue gigs goer. Kayak terakhir gue kemarin nonton acara-acara punk dan acara-acara di mana, Mas? Jakarta kah atau di Jakarta? Kemarin nggak datang. Kokni Reject. Kokni gue nggak datang. Kokni nggak datang. Gue lagi di mana gitu. Terakhir kita bareng nonton band punk yang mana? Yang dari Jerman ya kalau nggak salah. Yang mana? Tahun berapa ya? Itu 2017 ya? 2017 ya? Itu siapa itu yang main? Yang di IKJ.
Siapa ya waktu itu yang main? Lupa gue. Sih lu. Langsung ditembak. Gue kagak mau. Iya. Banyak. Banyak kan? Asli ini teman sana teman semua ngasih. Iya. Gue lebih ke Gigor. Gue Gigor. Jadi Lebih yang kecil-kecil aja lu sukanya gitu. bukan lebih yang kecil-kecil. Gue lebih karena Banyak lebih band yang belum lu tahu mungkin. bukan karena vibe-nya beda. Kalau lu nonton festival lu cuman akan menikmati musik dan kalau gue di gig kecil itu ya namanya bukan gig kecil ya lumayan juga sih. Sebuah gigs lah. Sebuah gigs itu gue bisa ngobrol, gue bisa nongkrong, gue bisa ketemu band-band yang memang mereka nggak cuman main terus habis di backstage Iya, ya. iya, Tapi iya. mereka akan nonton Berbaur. Iya, benar. kayak gitu-gitu. Jadi Benar. lebih ke Habitnya beda ya, Mas, lebih ke human interest wes dah. Ada yang kayak gitu. Lebih ke habitnya aja berarti kan. Lebih ke Nah, habitnya. tapi dari pandangan lu nih Mas, lu kan gigs goer banget yang tadi lu bilang. Kalau misalnya lu ngasih pandangan ke festival-festival sekarang yang penontonnya itu membludak banget Mas. Sampai Kayak- terakhir ada Ya itu satu. Betul. satu yang Sebenarnya itu juga ada kejadian juga waktu di Makassar juga kayak gitu. Oh di Makassar juga ada? Ada sering, band. ya. Nah itu lu gimana menurut lu Mas? Ya intinya sih gue tahu cari untung, cuman Iya, udah tolong pasti lah, kalau gitu itu. loh. Kalau itu udah pasti. Tolong lah, gitu maksudnya kalau memang kapasitasnya sekian dan aturannya sekian ya harusnya itu diikutin. Karena apa? Begitu terjadi sesuatu, itu impactnya ke organizer yang lain. Iya, Yes, Itu betul. kasihan betul mereka, banget. mereka akan Betul. agak sedikit kesusahan untuk Pasti. dapatkan izinnya, untuk dapatkan itu Betul, sih sebenarnya. betul. Jadi oke, selama itu BEP-nya masuk dan ada untung, ya udah selesai. Iya. Gitu, jangan terlalu maruk banget gitu jadi manusia gitu maksudnya. Cari remis lah ya. Iya. Lo tau gak remis itu apa? Kerang kecil-kecil. Iya. Obat sakit kuning lagi. Gue pengen tuh biar kuning, kulit iya gue lagi. kuning langsat. Biar Bangsat lu gitu ya. Ayo, apalagi. Gue seneng sih kalau kalian ngobrol kayak gini. Gak ngobrol kayak gitu-gitu. Media musik di Indonesia. Kenapa? Ya menurut lo gimana nih? Banyak nih kan ya, udah mulai banyak bermunculan. media-media musik Indonesia. Betul. Nah, menurut lu gimana tuh? Bagus sih dalam artian gini loh. Kalau gue sih mau nggak mau kita itu butuh media. Betul. Cuman masalahnya media-media ini mau nggak support yang side stream. Yes. Karena mostly itu mainstream Iya. gitu. Dan kalau memang dia memang kepentingannya untuk memberitakan musik Indonesia dan memajukan musik Indonesia harusnya nggak boleh tebang pilih. Iya, itu sih. Siapa aja ya harusnya siapa aja. Memang menurut dia emang ini seksi untuk diberitakan dan worth it untuk diberitakan harusnya itu harus disupport. Itu yang disayangin itu. Iya sih. karena kondisinya sebuah musik nggak akan bisa jadi gede tanpa media. betul. Semua Gitu. band juga Nggak, gede iya, karena media. Karena media. Setuju. Bagian Kopi iya kan dong. Kopi dong. kan karena memang apa namanya itu berpengaruh juga media berpengaruh untuk musisi atau untuk band. Komentar lo untuk sebuah acara cek sound ini yang gue buat. Ini kan kita juga salah satu media nih Mas. Iya, Iya, kita mencoba media. untuk menjadi media yang Ya kalau gue sih gue berharap kalian tetap fair dalam artian yang seperti gue bilang siapa aja punya kans untuk lo interview atau Betul. untuk lo kulik lagi. Bukan cuma tentang musiknya tapi tentang pergerakannya. Tentang Movement ya, effortnya iya, mereka ya. tentang perkembangannya, tentang kerja keras mereka bisa jadi seperti saat ini. Betul. Atau terus habis itu tentang proses mereka dalam berkarya karena jujur banyak sekali orang-orang awam yang ngelihat musisi yang jadi ataupun bukan orang awam sih anak-anak zaman sekarang kenapa pengen jadi musisi atau pengen jadi anak band karena mereka ngelihat sebuah band gede Bagus, instrumennya ya. bagus Iya. mereka cuma lihat pada saat jadi. Iya benar. Mereka nggak ngeliat tentang Benar, prosesnya. benar. Pas kecil mereka nggak tahu tuh ya. Jadi sebisa mungkin kita memang harus kalian harus memberi tempat untuk band-band itu bercerita tentang bagaimana struggle-nya mereka. Dan juga band-band yang sampai sekarang mereka tetap fight tapi belum jadi juga dalam artian belum ada kesempatan buat nasionalis naik. lah, Iya, benar. belum menasional atau belum apa. Ya gitu. Iya, benar, Kayak benar, gue sih ya kayak gue gini kan belum terlalu gede-gede amat. tapi terdengar. Iya, maksudnya kayak gitu kan banyak juga band-band yang sebenarnya mereka gede di daerahnya tapi mereka belum bisa tapi mereka tetap fight kayak gitu tuh banyak sekali sebenarnya. Lebih yang kerja. kita lihat Sering lo ya karena- nemuin berarti ya? karena Sering ya? sering banget gue nemuin band-band gede yang memang mereka gede di kotanya
akhirnya dengan jam terbang yang tinggi sekali dan akhirnya band itu redup karena apa? Karena yang bosan, karena cuma di situ-situ aja. Jadi tapi mereka tetap terus berkarya. Nah kadang seperti edukasi seperti itu yang memang harusnya bisa lebih diberitakan karena apa? Pada saat orang pengen ngeband atau pengen survive, mereka akan belajar dari situ. Kenapa ini bisa jadi stuck cuma di sini? Kenapa ini nggak bisa gede band ini? Padahal ini keren banget. Kenapa masih di situ? Jadi banyak hal yang akan mereka serap untuk dijadikan gue bakal seperti ini, untuk problem lebih solving. Gitu. Untuk Jadi intinya berkarya terus ya, gue ya. Keren Mas, keren. Tuh, Boleh, ada boleh, tepuk tangan 1, 2. Gua baru melihat sisi yang beda dari Mas Betul. Den hari ini. Betul. Betul. Terus sediain beginian lagi ya. Bebek naik sepeda. Apa tuh? Apa beda? Oh, beda. Aduh. Nah, Mas, kan tadi lu bilang terus berkarya untuk band-band yang masih kecil atau masih struggle segala macam. Lu juga termasuk masih berkarya dong? Iya. Langsung aja kita bikin lagu dadakan, Mas. Karya langsung bikin. Kita punya karya, Mas. segmen namanya Bikin Lada. Bikin lada. Bikin lagu dadakan. Temanya Karpet. Ayo, Bang. Karpet. Pak Jokowi. Weh, enggak. bro. Enggak. Jangan, Iya, bro, maksudnya, jangan. Apa aja terserah lu, Bang, yang lu ngelihat di Temanya sini, apa aja, Mas? kalau gue lihat dari lagu-lagu lo itu kan lebih banyak ke grateful ya. Oh, ngasih Bersyukur. tema nih. Ini tentang ngasih tema nih. Iya, kalau gue lihat kan itu Cek kan. sound kan ini kan? Ini cek sound. Cek sound. 1, 2, 3. Cek sound. Baru mulai. Baru mulai. Ada kalanya Oh, ada intro. orang cek sound Yes. penting. Menurut gua kagak. Karena apa? Begitu lu sampai Gokil. di panggung ada sound nggak? Ada. Ngapain dicek lagi? Benar. Udah ada soundnya. Buat apa? Yang penting ada soundnya, balance semua. Bernyanyilah. Jadi, Gokil. Dari cek sound dia bisa bikin lagu tuh, Bisa Bang. bikin Lumayan ya? ngorbol. Agak ngobrol ya. Ngorbol. Oke, Mas Denny, terima kasih. Coba Mas Boleh Denny dong punya. lo kasih pesan-pesan dan buat. Oh ini udah selesai? Udahlah, nggak usah lama-lama lah. Ngapain sih? Ntar kita lebih off air aja. Iya. Lo tau Banyak kan, ya. gue doyan ngobrol masalahnya. Iya, Nggak apa-apa. cuman Nanti off di- cam kita banyak ngobrol lagi gitu. Ini belum habis. Habis ini kan? Ya udah. Kayak gitu. Apa? Lu kita minta kata-kata lu, kasih kata-kata buat industri musik Indonesia Industri untuk yang media dan industri musiknya. sekarang. boleh. Oke. Yang sekarang ini Kita lagi. balik lagi ke kata industri. Oke. Industri berarti menghasilkan. Nggak, In. industri Oh, berarti menghasilkan Lu- kan? Iya kan? Sebutin lagi gua. Industri. Bego. Industri berarti menghasilkan. Nah. Apa yang tercipta dari industri itu kan pasti ada. Jadi sebisa mungkin industri musik menghasilkan sesuatu yang bagus dan mendukung hasil dari tadi. Ya meskipun dia nggak terlalu bagus, meskipun dia cuma medium atau dia afkiran kata orang ya dalam adanya cacat produksi, tetap itu harusnya itu tetap disupport karena apa? Ya itu tadi yang namanya industri harus Betul. menghasilkan sesuatu yang memang bisa bermanfaat buat banyak orang. Ya, Jadi ya. tidak boleh tebang pilih. Terus kalau gue bilang sekarang adalah di era digital anak-anak sekarang itu kurang bisa bersosialisasi dengan manusia yang lainnya. Jadi sekali lagi musik itu cuma jembatan. Yang terpenting adalah hubungan manusia ke manusianya yang lainnya. Karena apa? Karena itu yang akan menyelamatkan seorang artis atau seniman. Begitu dia akan bertemu dengan orang lain dan bisa mengaplikasikan karyanya dan dirinya, dia akan langgeng, dia akan lama berproduksi daripada orang yang booming dengan lagu tapi dia nggak tahu ini siapa, nggak tahu ini siapa. Itu akan jadi karena akhirnya instan. Sesuatu yang instan itu tidak bagus. Karena apa? Mie instan pun itu ada prosesnya. Apalagi Iya kan? murah-murah. Iya. Kan Iya. mie instan itu ada prosesnya. Betul. Direbus dulu. Iya. Dibuka bungkus dulu baru jadi itu tadi. Nggak instan sebenarnya. Beli Nggak ada dulu, beli dulu. nggak ada sebenarnya nggak ada semua hal yang instan sebenarnya. Semua ada prosesnya. Nah, dalam memasuki industri musik ikutin prosesnya buat semuanya. Gitu.
Denny Pras. Gokil. Prince of Ska. Agak muter, tapi memang itu karena saat ini banyak sekali yang mereka instan, akhirnya mereka nggak ikut karena nggak ikut prosesnya. Instan selesai. One hit wonder selesai. One hit wonder selesai. Karena apa? Karena mereka nggak berhubungan secara manusiawi Betul. dengan manusia yang lain. Itu Betul. sih. Itu, Bang. Thank you banget Masku. Sama-sama loh. Thank you Masku. banget. Terima Udah kasih, banyak Mas. dapet, Terima kasih, Mas. Terima kasih, terima obrolan kasih, kita terima hari ini. Pokoknya kalian semua para checkers. Tiba-tiba ada sebutan nih. Cek sound kan? Solder betalon. Buat checkers pokoknya jangan Enak. tinggalin. gula orang tua. Sampai mana bang? Enak. Itu mic kita rusak juga kan bakal tahu. Gak bakal negor. Gak bakal negor itu dia ya Allah. Lagi-lagi jamming mas. Lagi-lagi jamming mas. Biar Lagu apa terserah Bob Marley boleh. Bob Marley, Bob Tutu Poli, Bob Sadi. Iya Bob Tutu Poli. Hah? Kenapa mesti Bob Tutu Poli? Karena Bob Hasan nggak nyanyi. Wow. Mind blowing. Iya dong. Ayo, Mas, Kenapa ayo, Mas, tahu ayo. bulat digoreng dadakan? Karena Kalau direncanain nggak jadi-jadi. seru. Materi kan? Bagus. Bagus jadi wacana ya. Enggak usah. Boleh mas, satu lagu kamu aja yang belum didaftarin publisher. Bahaya ya. Baru kemarin gue bilang. Atau yang baru dibikin semalam? Enggak, yang kemarin gue sempet rilis cuman tapi di YouTube doang. Sengaja nggak gue daftarin. Iya lah. Emang sekolah daftar? Iya. Ada uang pangkal lagi. Ujungnya aja kagak ada pangkal. Nge banget emang. Tahu banget duit orang sekarang. Oke, temanya tahu banget duit. Jangan dadakan lagi. Ini lagu apa aja yang lu mau jamming? Ini Silakan. yang gue kemarin baru rilis di YouTube. Jadi kalian cek kalian bisa. Boleh mas. Kalau mau lihat Instagram lu di mana, YouTube lu di mana? Instagram gue Denny Fras 24. Terus DENNY FRUST 24. Terus lo bisa cek gue di YouTube di Denny Fras Official Channel. Twitter? Twitter gue nggak main Twitter. Micet? Hey. Sorry ya, gue dicari nggak nyari. Mohon maaf lahir batin. Satu single aja mas. Iya, yang baru gue. Jadi lo bisa cek di YouTube-nya. Telah lama kita bersama, tak ada rahasia. Ku tahu yang kau tahu, kau tahu yang ku tahu. Apabila memang ada masalah, jangan kau diam saja. Katakanlah padaku, bila kau butuh waktu untuk tenangkan hatimu, ku tak akan mengganggu. Pergilah ke tempat yang kau mau, nikmati kesendirianmu. Oh, dan bila memang telah reda amarah di hatimu, ku tunggu kau pulang. Dan bila memang telah reda amarah di hatimu, ku tunggu kau pulang. Dan bila memang telah reda amarah di hatimu, ku tunggu kau pulang. Dan bila memang telah reda amarah di hatimu, ku tunggu kau pulang. Mantap. Oke. Thank you buat teman-teman semua. Jangan lupa di like and subscribe channel kita ini. Karena likes dan subscribe Anda Berkah buat kami. buat kami. Gua Anggi pamit dan juga Gua Dilan pamit. Dan gue juga Denny Fras. Gue di sini sih tetap. Jangan, itu pamit. sampai ketemu di Tech
sound, check sound, check sound, check sound.